Halo sahabat Dims, Dimapel Neza and Jumapel Hamim. Ketemu lagi bareng kita di Dimensi Kepo. Dimensi Kepo kali ini ada apa nih Kak? Knowing everything particle object alias kepo-kepo bareng Dimensi. Jadi penasaran banget gak sih? Yaudah daripada lama-lama dan jadi nambah penasaran, yuk kita lihat keseruan kita di Dimensi Kepo kali ini. Perkenalkan, namaku Vito Yusuf dari jurusan Teknik Mesin. Namaku Nur Hayati dari kelas AK3A. Rian. Saya Dava Fajar Saputro dari kelas LT2C. Perkenalkan, aku Arel. Bagas Haji Wijayanto. Kita. Nama saya Diah Ayu, bisa dipanggil Dia, dari jurusan Administrasi Bisnis. Nama saya Oktanisa Rahmantia, saya dari jurusan Teknik Sipil kelas KG3C. Mas tahu nggak tanggal, bulan, dan tahun terjadinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu 28 Oktober bukan? Iya. Tahunnya? Tahunnya lupa. Tanggal 28 Oktober. Tahun? Tahunnya lupa ya Mas. 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda 28 Oktober. Iya nggak sih? Harusnya iya. Sumpah Pemuda itu kalau nggak salah saya tahunya di Kongres Sumpah Pemuda itu di tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober 1928. Tahu juga nggak siapa pencetus Sumpah Pemuda itu? Untuk Sumpah Pemuda itu sebenarnya saya agak lupa sih. Tapi itu dari kayak dari perkumpulan organisasi di Indonesia yang kayak Jong Java, Jong Celebes dan lain sebagainya itu. Jadi mereka berkumpul jadi satu untuk mereka membuat satu suara lah untuk pemuda di Indonesia itu. Nggak tahu. Kurang tahu ya. Waduh, siapa ki? Aku lupa. Gak tahu. Kurang tahu sih, mungkin seingat saya ya, itu muda-mudi di seluruh Indonesia itu bersatu untuk merayakan Sumpah Pemuda yang buat di Indonesia itu. Jenderal Sudirman. Kalau pencetusnya udah lupa ya, tapi kayak itu tuh ada kayak Jong Java, kayak istilahnya kayak perkumpulan pemuda dari seluruh daerah Indonesia. Di mana lokasi tercetusnya Sumpah Pemuda? Lokasinya ini nggak tahu ya, bener ya, Rengas Dengklok, bener nggak tahu di Jakarta lah, aku nggak tahu. Kalau saya tidak salah ingat itu berada di Jakarta kalau nggak salah. Kurang tahu. Kurang tahu juga. Kalau lokasinya kurang tahu. Biasanya daerah barat sih, mungkin kayak Rengas Dengklok atau yang lainnya. Untuk sejarahnya Sumpah Pemuda Masnya tahu nggak? Ya, kalau sejarah Sumpah Pemuda sendiri itu istilahnya kan kayak Indonesia kan udah dijajah ya, sangat lama ya. Jadi itu kayak pemuda-pemuda Indonesia itu merasa bahwa ini tuh sekarang waktunya Indonesia itu untuk bersatu, untuk meraih suatu cita-cita yaitu kemerdekaan Indonesia. Berarti kan istilahnya Indonesia nih banyak nih anak mudanya, terus dari berbagai istilahnya daerah. Di Sumpah Pemuda ini menyatukan mereka yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda menjadi satu gitu. Sebenarnya kan Sumpah Pemuda kan setelah adanya sebelum kayak mereka tuh kayak punya apa ya, sebuah bentuk Sumpah Pemuda ingin membicarakan bahwa pemuda saat sebelum merdeka itu punya manfaat gitu loh, punya kayak punya misi juga gimana caranya agar merdeka juga cepet kan. Tahu nggak Mas isi dari Sumpah Pemuda? Ya, ada 3 asas. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, bercinta tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tahu. Ini aku ngomong nih. Iya. Sumpah Pemuda 1 kami kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, dan tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi darah yang satu, darah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, dari Indonesia. Mungkin ketuker ya, mungkin isinya kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Kira-kira penerapan Sumpah Pemuda di era zaman sekarang tuh gimana menurut Mbaknya? Ya sih, beberapa kayak pemuda tuh ada yang menerapkan Sumpah Pemuda itu dengan baik, tapi ada beberapa juga yang dia tuh menyelewengkan gitu loh, kayak norma-norma yang di Sumpah Pemuda tuh banyak sekarang tuh pemuda yang udah terselewengkan, karena beberapa menurutku pemuda sekarang itu jauh dari peraturan tuh, ada beberapa tapi ada juga yang jauh dari peraturan. Untuk saat ini tuh sebenarnya penerapan Sumpah Pemuda Indonesia tuh sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Cuman langkah baiknya dari kita, generasi kita sendiri dan generasi penerusnya kita meningkatkan lebih baik lagi lah. Karena dari yang udah dibangun dari sekian lama sampai sekarang itu nggak membutuhkan waktu yang sebentar gitu loh. Karena itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus mempertahankan dan meningkatkan lagi. Mungkin pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya remaja dan mahasiswa yang khususnya kita ini lebih melek terhadap negara kita sendiri. Mungkin lebih peduli terkait pemerintahannya atau terkait kebudayaannya yang siapa tahu itu bisa luntur kapan saja. Mungkin lebih seperti itu sih, Mbak. Kalau menurut aku sendiri ya, itu kita sebagai mahasiswa ya mengimplementasikan Sumpah Pemuda ya, istilahnya menjadi pemuda-pemuda penerus bangsa yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan untuk memajukan bangsa Indonesia gitu sih, melalui tugas kita sebagai mahasiswa gitu. Apa pesan Masnya untuk para pemuda saat ini? Ya lebih bisa bersatu antar kelompok gitu. Kalau pesan saya untuk pemuda-pemuda sekarang ya, itu manfaatkan teknologi dengan baik. Nah, terus juga berkegiatan itu yang positif gitu loh, dan yang bermanfaat, dan biar nggak buang-buang waktu gitu. Karena kan kalau sekarang itu kan kayak pemuda itu mindsetnya seneng-seneng gitu loh. Jadi itu kalau bisa dikurangi ya, seneng-seneng boleh tapi lebih kayak yang bermanfaat gitu. Ya lebih semangat lah, jangan bermalas-malasan. Untuk pemuda zaman sekarang itu tetap lebih sabar ya, walaupun soalnya banyak sekali pemuda itu yang apalagi terkait kemarin ada yang kayak sempat bunuh diri dan yang lainnya gitu, lebih kayak waspada diri sendiri aja, terus tetap ngembangin gimana sih cara pemuda yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada gitu aja. Kita sebagai pemuda, kita calon pionir penerus bangsa, istilahnya ya tanggung jawab bangsa ke depannya tuh ya kita gitu. Jadi mulai dari diri sendiri untuk aware akan kepedulian mengenai bangsa sendiri sih, itu aja. Satu aja pesan untuk para pemuda, jangan pernah berhenti belajar, karena nanti ketika hidup yang memberi pelajaran pada kita nantinya akan besar. Maka dari itu teruslah belajar untuk dapat menyongsong kemajuan negeri ini, seperti itu. Nah, itulah jawaban dari beberapa orang mengenai sesi Dimensi Kepo Sumpah Pemuda kali ini. Sumpah Pemuda mengajarkan kita harus tetap lebih saling menghargai sama dan menjaga toleransi. Nah, semoga di Sumpah Pemuda kali ini para pemuda Indonesia dapat saling bekerja keras, bekerja sama dalam bekerja, saling bergotong royong dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Sampai jumpa di Dimensi Kepo selanjutnya. Hidup pers mahasiswa, hidup pers mahasiswa, hidup pers mahasiswa. Dimensi satu jiwa.